Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya. Sekarang kita sudah masuk subtema 2 nih ya. Nah, jadi hari ini akan ada pembelajaran yang baru di subtema 2. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Langsung saja kita lihat ya, solih-solihah ya. Nah, hari ini di tema 4, keluargaku, kita masuk subtema 2 yaitu kegiatan keluargaku ya. Jadi, di sini kita akan membahas lebih banyak tentang kegiatan di keluarga. Begitu ya, solih-solihah. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Hari ini adalah Kamis ya, 22 Oktober 2020. Fokus materi kita di PPKN dan matematika ya. Hari ini kita masuk ke PB1 atau pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak soleh dan soleha mampu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan anak solih-soliha mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar. Begitu ya. Kalau gitu, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai dengan aturan di rumah. Nah, di sini ada gambar ya. Kita lihat di gambar ini sepertinya sebuah keluarga sedang makan bersama ya. Oke, kita baca ya ininya teksnya ya. Judulnya Makan Pagi Bersama Keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Nah, coba di sini soleh-soleha sering gak makan paginya bersama keluarga? Atau sendiri-sendiri nih? Lebih ini lagi ya, lebih menyenangkan lagi kalau kita bisa makan pagi bersama keluarga ya, soleh-soleha ya. Oke, nah sekarang kita lihat slide berikutnya. Mana ya? Oh ini. Oke, setiap keluarga pasti memiliki aturan di rumah, termasuk aturan saat makan. Simak aturan makan di rumah Ali berikut ini. Nah, jadi soleh-soleha ya, anak soleh-soleha juga pasti di rumah memiliki aturan saat makan ya. Kita juga pernah membahas ini di tema sebelumnya ya, beberapa aturan saat makan. Nah, sekarang kita akan menyimak kembali aturan makan yang diterapkan di rumah Ali ya. Apakah sama dengan aturan makan yang ada di rumah solih-solihah? Kita cek ya. Nah, aturan makan di rumah Ali yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Lalu setelah itu berdoa sebelum dan tentunya nanti ya, sesudah makan juga harus berdoa. Lalu makan dengan tangan kanan. Berikutnya, tidak meniup makanan saat masih panas. Lalu menghabiskan makanan yang diambil. Lalu makan tidak tergesa-gesa dan tentunya ini juga penting ya, makan sambil duduk. Nah, ini aturan makan di rumah Ali. Apakah sama dengan aturan makan di rumah solih-solihah? Pasti tentunya sama ya. Kita kita harus mencuci tangan dulu sebelum makan, lalu sesudah makan ya, dan juga berdoa tentunya. Makan dengan tangan kanan. Kalau makanannya panas, dikipas saja ya, soleh-solehah, jangan ditiup. Karena ternyata kalau ditiup, nanti makanannya bisa berubah menjadi banyak zat asamnya yang malah tidak menyehatkan bagi tubuh kita. Jadi lebih baik dikipas saja kalau makanannya masih panas ya. Lebih bagus lagi kita menunggu makanannya menjadi agak lebih dingin begitu ya. Tapi kalau misalnya kita buru-buru mau makan, makanannya masih panas, berarti kita kipas saja ya, solih-solihah ya. Lalu menghabiskan makanan yang diambil. Nah, kadang-kadang kita suka ini ya, makan kalau mau ngambil makan teh, pengennya banyak gitu. Ternyata
nggak habis, jadinya mubazir begitu. Nah, jadi mengambil makanan sedikit-sedikit dulu ya. Kalau memang kurang kan bisa nambah ya, solih-solihah ya. Daripada kita ngambil banyak ternyata nggak habis kan jadi mubazir begitu ya. Lalu makan tidak tergesa-gesa. Jadi makanannya jangan makan itu jangan cepat-cepat ya. Nanti keselak loh gitu. Jadi pelan-pelan aja makanannya ya. Makannya tuh dalam keadaan yang tenang begitu ya. Dan tentunya makan sambil duduk ya. Jadi jangan sambil berdiri apalagi lari-lari ya. Aduh itu kurang baik ya salih-salihah. Jadi makanlah sambil duduk gitu ya sesuai dengan sunnah Rasul. Oke. Nah, sekarang berikutnya, apakah anak solih dan solihah suka makan bersama keluarga? Bagaimana aturan makan di rumah solih solihah? Nah, nanti ya di buku tema 4 pada halaman 32 ada sebuah cerita yang belum lengkap. Silahkan anak solih dan solihah melengkapi cerita tersebut. Kemudian sebutkan 5 aturan makan di rumah solih solihah ya. Silahkan dituliskan saja ya 5 aturan makan di rumah solih-solihahnya di tabel yang halaman 32 juga ya, dan mengganti nama alinya, kan di tabel itu ada nama ali ya, diganti dengan nama solih-solihah ya. Atau mau merekamnya boleh merekam melalui video boleh, tapi kalau supaya lebih mudah, supaya nanti bersatu ya dengan melengkapi ceritanya, jadi lebih baik disebutkan saja 5 aturannya, dituliskan maksudnya ya, dituliskan di halaman 32-nya ya. Tapi nanti tabelnya yang alinya diganti dengan nama anak solih-solihah begitu ya. Tapi kalau misalnya Bu direkam aja deh, boleh ya, silahkan. Mana saja yang menurut anak solih dan solihah mudah ya, boleh menyebutkan 5 aturannya dengan menuliskan di halaman 32 sekaligus melengkapi ceritanya atau terpisah dengan merekamnya ya, silahkan. Oke. Nah, berikut ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Nah, di sini juga ya Allah memerintahkan kita sebagai umat muslim ya untuk makan ya. Jadi makan itu memang perintah Allah, tentunya makanlah dengan baik ya, makanlah dengan cara-cara yang baik, dari rizki yang baik tentunya, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Begitu ya. Jadi anak soleh dan solihah tentu saja makan itu penting ya. Makan itu penting untuk membuat tubuh kita sehat gitu ya. Jadi tentunya dengan makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, dan cara-cara yang baik dengan aturan-aturan yang baik pula ya. Karena kalau kita tidak makan misalnya, pasti kan kita lemas ya. Akhirnya kita ibadah juga tidak optimal gitu ya. Kita tidak bisa melaksanakan sholat mungkin karena lemas ya. Kita tidak bisa melaksanakan kebaikan lainnya karena tubuh kita lemah. Nah, makan itu adalah salah satu perintah Allah yang bisa membuat kita memiliki kekuatan gitu ya untuk tetap beraktivitas tentunya gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada sebuah teks lagi ya, yaitu berpamitan kepada orang tua. Kalau tadi tentang aturan makan di rumah, nah ini sekarang tentang aturan berpamitan kepada orang tua. Begitu ya, solih-solihah, kita baca tulisannya. Siti adalah anak yang rajin. Siti sangat menyayangi kedua orang tuanya. Siti memiliki kebiasaan baik saat berangkat sekolah. Ia selalu berpamitan kepada ayah dan ibunya. Siti mencium tangan kedua orang tuanya lalu mengucapkan salam. Saat siang hari, Siti pulang dari sekolah. Sesampainya di rumah, Siti mengetuk pintu. Siti juga mengucapkan salam dan mencium tangan ibunya. Nah, jadi di sini ada aturan yang lain ya. Kalau tadi yang pertama itu aturan makan, di bagian ini adalah bagaimana kita aturan saat kita hendak pergi atau
telah pulang ke rumah ya. Jadi kalau kita mau pergi main misalnya, tentunya kita harus berpamitan kepada orang tua ya, dengan cara meminta izin ya tentunya, lalu mencium tangan kedua orang tua dan mengucapkan salam. Lalu ketika kita pulang, tentunya juga kita mengucapkan salam, mengetuk pintu ya, mencium tangan orang tua tentunya ya. Jadi kalau kita mau pergi main, nggak bisa langsung Bu, pergi ya, pergi aja misalnya. Bu, aku mau main ya, main aja. Enggak ya. Jadi kita harus minta izin dulu, boleh atau tidak. Lalu kita mencium tangan kedua orang tua kita ya, lalu mengucapkan salam. Begitu juga ketika pulang ya, mengetuk pintu dulu, lalu mengucapkan salam dan mencium tangan tentunya ya, solih-solihah ya. Nah, berpamitan pada orang tua saat akan berangkat sekolah harus selalu kita lakukan. Ya, tidak hanya berangkat sekolah ya, tapi pergi kemanapun ya, supaya orang tua kita tahu kemana kita pergi ya. Begitu pula saat kita akan pergi bermain ya, hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada ayah ibu. Nah, ini juga sudah disebutkan ya. Anak yang baik selalu meminta izin orang tua saat akan bermain. Begitu ya, jadi tidak main pergi begitu ya, solih-solihah ya. Soalnya kasihan nanti ibunya mencari ya, kemana anakku gitu. Kalau sudah minta izin kan orang tua kita jadi tahu kemana kita pergi gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya, yang kedua ya, yaitu matematika menyusun baris bilangan. Anak soleh dan solihah, jika merasa lelah, boleh istirahat dulu 5-10 menit ya. Nanti setelah itu baru kembali lagi ke classroom-nya untuk menyimak video kita yang bagian ini ya, bagian matematika. Tapi kalau anak soleh dan solihah merasa kuat, merasa masih aku masih mau deh, nggak apa-apa gitu ya, boleh silahkan langsung ya. Tapi kalau agak lelah, boleh istirahat dulu, nanti kembali lagi ya. Oke, kita langsung saja ke menyusun baris bilangan. Mungkin Elsa dan Soleh masih ingat ya, waktu itu kita pernah mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil ya. Nah, nanti kita di sini juga kurang lebih sama seperti itu, namun kita akan mengkombinasikannya dengan pola bilangannya ya. Seperti apa? Kita lihat. Nah, di sini ada gambar sayur dan buah ya. Silahkan anak soleh dan soleha amati dulu. Di sini ada gambar ya. Ada pisang, ada apel, ada kentang, dan ada wortel ya. Coba dituliskan dulu atau misalnya disebutkan dulu ya. Sebutkan dulu banyak sayur dan buah berdasarkan gambar. Coba ya. Kira-kira ada berapa jumlah pisang yang ada di gambar ini? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sebentar ya, Bu Gina pakai pen dulu. Ya. Oke, ini ada 8 ya. Kita tulis 8 di sini. Maaf ya, tulisannya begini. Oke, lalu apel. Ada berapa jumlah apel? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung 10 di sini ya. Kita tuliskan 10. Oke. Nah, sekarang ada berapa kentang yang ada di gambar? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tuliskan 4. Oke. Nah, lalu berikutnya wortel. Ada berapakah wortel yang ada di gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 ya. Kita tuliskan. Nah, setelah kita menuliskan jumlah atau angka pada masing-masing gambar ya, sesuai jumlahnya, sekarang kita buat baris bilangan ya berdasarkan banyaknya buah. Jadi kita bariskan bilangannya atau susun ya. Susun bilangannya berdasarkan banyaknya buah. Perintahnya adalah susunlah bilangan dari yang kecil ke besar. Berarti kita mulai dari yang kecil dulu ya. Yang kecil dulu di antara 8, 10, 4, dan 6. Mana yang paling kecil? 4 ya yang paling kecil, maka kita mulai dengan angka 4 seperti ini ya. Oke.
Yang keempat sudah, misalnya ya. Oke, kita tandain dulu ya. Gimana tandanya? Checklist aja ya. Nah, ini udah ya. 4. Nah, setelah 4, di antara 8, 10, dan 6, mana yang lebih kecil? 6 ya. Oke, kita checklist 6-nya. Kita tulis 6 di sini. 6. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tinggal ada 8 dan 10 ya. Di antara 8 dan 10, mana yang lebih kecil? 8 ya. 8. Oke. Kita tuliskan angka berikutnya adalah 8. 8-nya kok gini sebentar ya. Kita hapus dulu. Maaf, ini agak kagok ya kalau menulis di layar. Bu Gina belum terbiasa nih menulis di layar. Oke ya, 8. Kita tuliskan 8 di sini ya. Lalu berikutnya terakhir 10 ya. 4 sudah, 6 sudah, 8 sudah. Berarti yang terakhir adalah 10. Lalu kita tuliskan 10 di barisan yang terakhir. Nah, inilah baris bilangan berdasarkan banyaknya buah dari yang kecil ke yang besar. 4, 6, 8, 10. Kita lihat ya hasilnya. Nah, ini dia. Ini tulisannya lebih bagus ya, karena diketik begitu. Oke, pertama kita tentukan dulu jumlahnya, lalu kita susun 4, 6, 8, 10. Paham ya? Mudah. Oke, nah sekarang mari kita coba lagi. Seperti tadi ya. Ini juga sama perintahnya, susunlah baris bilangan dari yang kecil ke besar. Sama seperti tadi ya, kita mulai dari yang terkecil. Kita hitung dulu jumlah piring yang ada di sini, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita tuliskan 7 di sini. Oke, pakai ini ya, biar ini ya. Nah, lalu sendok, ada berapa sendok? Yang ada di gambar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tuliskan 10. Ini mudah tahu ya, ada berapa centong ini kayaknya ya. Ada berapa centong nasinya? 1 ya. Oke. Lalu gelas, ada berapa gelas menurut gambar ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, kita tuliskan 4. Nah, ya. Nah, sekarang kita susun. Perintahnya dari kecil ke yang besar. Berarti kita mulai dari yang kecil, ya. Tentu saja 1 ya. Di antara 7, 10, 1, dan 4. 1 yang paling kecil ya, solih-solihah. Nah, 1 sudah kita taruh di sini ya. Kita checklist dulu. Nah, setelah 1, mana lagi di antara 7, 10, dan 4 yang paling kecil? Tentu saja 4 ya. Oke, kita tuliskan 4. Nah, sekarang kita checklist 4 nih sudah ya. Nah, sekarang di antara 7 dan 10, mana yang lebih kecil? 7 ya. Berarti angka berikutnya adalah 7. Oke. Lalu yang terakhir pasti 10 nih yang paling besar ya. Jadi baris bilangan dari kecil ke yang besar, kita mulai dari 1, 4, 7, 10 ya. Kita lihat hasilnya. Nah, begini ya, sama ya. 7, 10, 1, 4 ya tadinya ya. 7, 10, 1, 4. Ketika kita susun dari yang kecil ke yang besar adalah 1, 4, 7, 10. Gimana? Mudah kan? Hebat deh anak saya dan soleha. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi supaya lebih mantap ya. Oke. Nah, ini juga sama ya. Tulislah banyaknya benda berdasarkan gambar di bawah ini, lalu susunlah baris bilangan dari yang kecil ke besar. Berarti sama seperti tadi ya. Dari yang kecil dulu, oke? Cabenya ada berapa ini? 1, 2. Ada 2 ya. Kita tuliskan 2. Oke. Bawangnya ada berapa? Ini bawang merah nih kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ada 14. Kita tuliskan 14 di sini ya. Lalu ini jeruk. Jeruknya ada berapa jeruknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Oke. Lalu berikutnya 6-nya begini amat ya.
Oke, sebentar, kita hapus dulu. Maaf ya. Oke, 6. Kita tulis 6 ya. Nah, sama aja, nggak apa-apa deh ya. Ini lebih baik sepertinya. Oke, berikutnya ada bawang putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah bawang putih ada 10. Kita tuliskan 10 di sini. Nah, kita susun lagi ya. Di antara 2, 14, 6, dan 10, mana yang lebih kecil? 2 ya. Nah, 2 sudah disimpan di sini. Lalu antara 14, 6, dan 10, mana yang lebih kecil? 6 ya. Berarti angka berikutnya adalah 6. Nah, sekarang 14 dan 10, mana yang lebih kecil? 10. Berarti kita simpan di sini 10-nya ya. Nah, berarti yang terakhir yang paling besar adalah 14 di sini ya. Maaf. Oke, jadi seperti itu ya anak dan solihah, cara menyusun melalui gambar itu kita tentunya harus hitung dulu gambar masing-masingnya ya. Jadi supaya kelihatan angkanya, baru kita bisa menyusunnya seperti ini. 2, 6, 10, 14. Nah, seperti ini ya. 2, 6, 10, 14. Karena tadi perintahnya adalah dari yang kecil ke besar ya. Oke, berikutnya ada apa lagi? Nah, ternyata sudah ya. Nah, bagaimana? Mudah kan menyusun baris bilangan? Ingat ya tadi kalau misalnya kita menyusun dari gambar, kita tentukan dulu jumlah dari gambar masing-masing, baru kita bisa menyusunnya. Dan lihat instruksinya ya, apakah dari kecil ke besar atau besar ke kecil ya. Nah, sekarang coba anak soleh dan soleha bisa mengerjakan latihan soal di buku paket ya, tema 4, halaman 43 dan 44. Ya, silahkan dicoba ya. Oke, nah alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas untuk hari ini yang pertama tadi melengkapi cerita di halaman 32 ya. Lalu menyebutkan 5 aturan makan di rumah masing-masing ya. Apakah sama seperti Ali tadi? Boleh ya. Atau misalnya memiliki aturan makan sendiri. Misalnya harus jam segini gitu ya. Harus ada jam tertentu atau bagaimana? Silahkan nanti dituliskan ya. Nah, menyebutkannya boleh dituliskan di halaman 32 atau direkam ya, silahkan. Dan berikutnya mengisi latihan soal halaman 43 dan 44 ya. Itu tadi tugas-tugasnya hari ini. Alhamdulillah soleh-soleha. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita insya Allah ketemu lagi besok ya. Mungkin pamit dulu. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih anak saya dan soleha untuk semangatnya. Masih terus semangat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.